Dan di sini. Sampai ke posisinya teh. Aduh, harus main kuat. Udah. Kamu sit aja deh. Minta di tengah. Yang nggak enak tuh masuk di tangan. Bete kita pengen mige. Tahu Jone. Iya. Kamu tingkat berapa? Halo. Sok itu langsung dibikin ininya. Mau live Ira sendiri. Apa Captionnya captionnya apa? dipin. Boleh deh. Ini positioning duduknya gimana? Boleh nggak kayak gini? Tuh udah dikasih bantal ada. Barangkali buat di ini. Mau di sini aja. Maaf apa? Iya, masuk. Lambaikan tangan dulu. Kak Sari mana sih? Bisa, udah lag tau. Balikan lagi aja nggak sih? Ya kan mau di-save nantinya. Oh, nggak apa-apa. Tuh di tas Sari hilang. Kalau di luar aja bisa nggak? Tas Sari hilang. Kalau nih bisa. Ya ada nggak? Mana? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi di acara Himakom Talk, yaitu salah satu rangkaian acara dari Rama atau Ramadan bersama Himakom. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Gita dari pengurus Himakom divisi Humas. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat nonton acara. Kebetulan kita udah kedatangan bintang tamu. Bintang tamu apa? Aku materi ya bintang tamu ya. Bintang tamu teman sharing aja. Oke, teman sharing karena kita juga kebetulan cuma sharing session gitu Iya, ya. jadi kalau pemateri itu kayak berat banget. Barangkali mau disebut bintang tamu biar lebih wow. Enggak juga. Nggak mau kita ya? Iya, kali ini kita udah kedatangan teman sharing, yaitu Sus Marisa dan Bung Eki. Sus Marisa, boleh deh perkenalin dulu. Kan tadi udah Ya, dikenalin. tidak apa-apa kenalan Oke. lagi. Oke. Apa nih? Nama saya Marisa Lestari. Ya. Gitu, gimana sih cara ngenalinnya? Iya, itu dari Oh, aku dari Devisioner ya, kebetulan Sus Marisa ini Devisioner Himakom. ya. Ya, dan Kebetulan. dan ini Bung Eki dari mahasiswa ilmu komunikasi tingkat berapa? Tingkat 1. Keren banget tuh. Tingkat 1 udah ngisi acara. Masya Allah. Masya Allah. Kamu dulu 31 lagi ngapain? Aku tingkat 1 dulu masih tidur aja di rumah. Keren ya Eki nih. Keren banget. Iya, Eki. Kebetulan teh sekarang tuh kita mau ngebahasnya tentang overthinking dan insecure. Kayak gitu. Semalam tuh aku tuh mikir aja ya, aduh besok jadi host nih, kira-kira bisa apa enggak ya? Bisa apa enggak ya? Soalnya aku baru pertama sih gitu. Kalau kayak gini. Masa sih? Iya. baru Nggak percaya sih. Aduh beneran baru pertama, kayak semalam tuh kepikiran aja sampai sahur. Sampai deg-degannya tuh masih kerasa gitu tuh. Akhirnya kamu ngechat. Iya. Akhirnya aku ngechat Marisa. Iya kayak gitu teh. Sebenarnya overthinking sama insecure tuh apa sih gitu menurut Teteh sama Kak Eki? Ya, gimana tuh Eki? Ya, teteh aja dulu sok. Aduh, bingung apa ya? Kalau insecure sendiri itu kan lebih ke perasaan seseorang ketika menghadapi rasa cemas dan nggak percaya diri sama dirinya sendiri kan. Iya. Kalau overthinking tuh segala pikiran yang emang pada individu itu hal-hal yang memikirkan sesuatu yang berlebihan aja gitu. Padahal itu tuh belum tentu terjadi, bakalan dia hadepin atau enggak sebenarnya. Kalau overthinking seperti itu. Setahu aku. Berarti kalau yang semalam aku pikirin aku bisa apa enggak tuh termasuknya overthinking apa insecure? Insecure sih, karena insecure tuh ada beberapa faktor. Ada rasa takut gagal, yang kedua rasa takut dinilai, yang ketiga bisa memenuhi nggak ya standar orang-orang, dan masih banyak lagi sih faktor-faktornya. Itu termasuknya ke insecure. Itu menurut Teteh Marisa ya. Nah, kalau menurut Kak Eki gimana tuh? Kalau menurut saya itu dari overthinking dulu ya. Overthinking itu menurut saya
Ya benar kayak tadi katanya bilang ya, overthinking itu jadi ketika seseorang itu memikirkan suatu hal dan hal tersebut menjadi rumit gitu. Jadi ya gitu. Padahal itu nggak tahu ya bakal padahal- terjadi atau enggak Nah, gitu itu. kan. Bakal terjadi atau enggaknya itu kan nggak tahu, tapi yang membuat rumit tuh ya diri kita sendiri sebenarnya kan. Contohnya kayak mikirin sebenarnya air mineral tuh ada nggak ya kemasan yang saset, sama kayak gitu gak? Itu bukan Itu bukan bukan. overthinking Oh, sih. bukan overthinking. Itu lebih mungkin dia orangnya terlalu jenius Oh, ya. iya, iya. Mungkin dia mau memikirkan jangka panjang Oh, gimana iya. caranya si air minum ada di saset gitu. Kalau overthinking tuh segala sesuatu yang emang ini tuh sebenarnya nggak bakal terjadi gitu. Kayak misalkan aku mau buka usaha, tapi takut gagal, tapi Tapi nggak itu- laku, oh. tapi takut Iya. banyak kayak gitunya. Berarti gitu. sebenarnya overthinking sama insecure tuh nggak jauh beda gitu. Nggak jauh beda, cuman kalau overthinking itu kan adanya internal ya. Tapi kalau insecure tuh bisa terjadi internal ataupun eksternal gitu. Kalau internal kan berangkat dari diri sendiri ya. Kalau Iya. eksternal itu ya dari luar. Kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kan kita nggak tahu diri kita itu siapa kadang Iya. ya. Tapi dia lebih fokusnya sama penilaian orang lain. Itu makanya terbentuklah insecure yang endingnya itu negatif gitu, berdampak sama dirinya sendiri. Ya Ki ya. Gimana Ki? Ada mau tambahin nggak? Ya paling gitu sih ya kan, insecure juga kan berangkat dari rasa rendah dirinya seseorang kan. Iya, iya. Nah, jadi Merendah boleh, tapi Merendah jangan diri. merendahkan diri sendiri. merendahkan diri sendiri gitu. Iya. Ya, benar. Tuh. Kalau Eki pernah nggak ngerasa insecure? Kalau ngerasa insecure ya sering sih deh. Sering. Sebenarnya sering. Aku juga sering sih sebenarnya. Pas momen apa tuh Ki? Gitu biasanya. Insecure itu biasanya pas momen-momen ya ketika Eki lagi sendiri nih, Eki lagi sendiri terus tiba-tiba tuh mikir, kok dia hebat ya, kok dia bisa gini ya, kok mereka bisa gini ya, kok aku nggak bisa gitu. Nah itu membuat Eki tuh jadi rendah diri, insecure gitu, jatuhnya langsung ke insecure sih. Nah iya itu sih. Iya. Ya benar sih, aku juga sering ngerasain insecure sebenarnya. Apalagi buat apa ya? Lebihnya tuh insecure tentang kesuksesan seseorang gitu loh. Kalau jadi kayak lihat orang sukses, kayak aku juga, duh, aku pengen kayak gitu, tapi aku bisa nggak ya? Kayak gitu tuh teh. Kalau aku lebih kayak gitu ya, insecure. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kita insecure sama oh dia bisa ini ya, kalau aku bisa apa ya, yang kira-kira tidak bertolak belakang sama diri kita sendiri. Kadang ada beberapa personal tuh yang emang dia bisa kayak gini, aku juga harus bisa kayak gini padahal kan enggak, semua Iya. potensi orang kan Beda-beda, macam-macam. beda-beda ya. Ada yang emang bisa A, ya belum tentu si orang lain ini bisa B kayak gitu. Nah cuman ada beberapa kesalahan orang-orang tuh yang emang dia bisanya B tapi nuntut jadi bisa A, Iya. itu kan susah banget gitu. Sedangkan tolak ukur sukses orang juga kan Beda-beda, beda-beda, nggak iya. bisa disesuaikan gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan insecure-nya diarahkan kepada hal-hal yang positif. Cuman ya itu perlu digarisbawahi, kita harus tahu sama diri kita sendiri dulu. Kita tuh kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih, supaya insecure kita tuh bisa diolah ke arah yang lebih baik. Gimana tuh teh contohnya? Salah satu contohnya. Kayak misalkan aku punya kelebihan, kelebihannya misalkan apa namanya? Aku misalkan punya kekurangan. Iya. Kekurangan aku adalah pendek, misalkan. Nah berarti orang lain kok tinggi-tinggi ya, Iya. tapi aku pendek gitu. Aku pengen dong tinggi kayak mereka, cuma nggak bisa karena aku diciptakannya emang udah pendek gitu. Gimana mau tinggi gitu kan? Sedangkan dengan usia aku yang udah segini nggak mungkin dong. Berapa sih usianya teh? Astagfirullah. Ingetin dong. Lah, Ada yang mau tahu? iya. Waduh, Aduh, jangan aduh. dong. Iya, iya. Pokoknya kemarin aku baru wisuda aja. Pasti udah tahu itu umur berapa kalau wisuda. Ya, selamat ya teh. Iya. Nah, kelemahan aku itu kan pendek berarti kan. Nah, berarti aku harus punya kelebihan dong dari yang mereka nggak punya kelebihan itu. Mereka punya kelebihannya tinggi ya, secara body oke lah, Iya. gitu. Cewek-cewek lain oke lah, cantik apa segala macam. Nah, aku tuh nggak punya kelebihan itu. Jadi aku harus penuhin kelebihan aku sesuai versi aku. Iya. Misalkan, oh mereka ternyata nggak suka
baca ya gitu. Bukan berarti itu kekurangan mereka ya, Iya, bukan, iya. tapi oh berarti aku harus unggul di aku suka baca, harus suka baca. Karena dari aku suka baca itu menjadi bagian dari kelebihan aku gitu. Jangan sampai cari kelebihan yang emang kita nggak suka gitu, karena itu bakalan susah banget dan itu bahkan bisa jadi kita udah insecure, nambah rendah diri, nambah merendah, nambah aduh udah deh mending aku nggak usah nyoba apa-apa, ini itu jelek banget, itu nggak boleh. Jadi ya udah, kita cari kelebihan, kita ciptakan kelebihan sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi jangan ciptakan, passion gitu. jangan paksakan kelebihan yang kita buat sendiri, tapi malah itu membuat pressure buat diri kita sendiri, itu jangan, karena itu endingnya bakalan jelek banget gitu. Itu sih. Kalau dari Eki, contohnya gimana tuh kalau buat ngarahin si insecure ini ke arah yang lebih positif? Ya kalau misalkan dari Eki ya, cara mengarahkan insecure Eki jadi lebih positif. Ya Eki Yang melakukan hal-hal positif ya? iya, melakukan hal-hal positif yang seperti tadi Tata bilang bahwa kita harus punya keunggulan kita sendiri. Yang ngasih teh Harus menonjolkan kok. harus menonjolkan ya, meskipun tidak semaksimal yang orang lain, tapi setidaknya sudah mencoba gitu. Iya. Sudah membuktikan oh kalau itu emang bisa melakukan ini walaupun tidak semaksimal orang lain. Karena pada hakikatnya juga kan manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Iya. Nggak mungkin punya kekurangan aja tanpa punya kelebihan gitu. Jadi pasti punya kelebihannya. Kalau di circle Eki sekarang lagi gimana? Apalagi sekarang kan online tuh, kuliah. Pasti kan ada ya insecure di mana posisi. Enaknya kayaknya dulu offline atau gimana gitu. Paling kalau dari Eki sendiri sih insecure-nya kan ini offline ya teh. Maaf, online. Nah insecure-nya itu di ketika teman-teman Eki ngerjain tugas, kok Eki nggak ngerti tugasnya gitu, kok yang lain bisa ngerti. Nah di situ Eki kok bisa gini gitu. Ya Eki bingung aja, tapi ya Eki berusaha mengerti gitu, berusaha ngertiin tugas ini apa, jadi nanya gitu sih. Akhirnya nggak stuck sama yang kelemahan itu kan. Kadang kan yang online juga ada sisi ininya ya, kekurangannya. Tapi kalau insecure sama iri itu sama nggak sih teh? Iya nggak sih? Beda. Soalnya aku tuh masih bingung antara insecure sama iri. Soalnya kan kalau insecure yang merendahkan diri kita, tapi lihat kelebihan orang gitu. Kalau aku baca di Oxford, Tapi itu orangnya suka baca banget ya? iya dikit lah. Kalau aku baca di Oxford Dictionary, apa sih itu? Aduh, aku bahasa Inggrisnya masih perlu belajar lagi. Itu kan kalau insecure kan berangkat dari kata dasarnya itu ada dua, security, security, dibacanya kan secure sama in kan. Itu kan rasa tidak aman sebenarnya. Nah terus kalau misalkan iri itu kan insecure, rasa tidak aman atau kecemasan seseorang terhadap sesuatu, entah itu internal ataupun eksternal. Tapi kalau misalkan rasa iri itu kan berangkat dari diri sendiri nih. Segala sesuatu yang terlihat di depan mata kita nih itu menjadikan kita kayak aduh gue nggak apa sih, aduh gue pengen lebih dari dia deh. Kalau insecure tuh rasa tidak aman, cemas, bawahnya tuh cemas dan gimana ya, aku pengen kayak gitu tapi gimana ya caranya, ada plan-plan. Kalau iri tuh lebih ke irinya aja, paham gak sih? Nggak ada tindakan sama sekali, cuman rasanya ingin seperti dia aja tapi gak ada tindakan gitu. Kalau insecure kan itu ada beberapa faktor. Dia mengikuti standar orang lain kah, atau emang berangkat dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik gitu. Berarti emang beda ya Teh, antara insecure sama Rasa iri. Beda banget, kata dasarnya juga udah beda banget. Iya sih. Barangkali teman-teman ada yang nggak tahu kan jadi tahu nih. Overthinking, insecure sama ya iri gitu. Beda banget gitu ya. Beda banget, nggak beda. Jauh ya? Jauh. Terus aku teh bingung. Sebenarnya penyebabnya tuh apa sih teh dari overthinking sama insecure itu? Menurut Eki penyebabnya? Kalau misalkan penyebab dari overthinking itu ya kita tahu ya, overthinking itu
diakibatkan oleh apa, kita tuh dapat suatu permasalahan gitu kan. Nah permasalahan tersebut tuh harus banget, jadi kita tuh dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Jadi jadi akibatnya ya permasalahan tersebut dipikirkan terus sama kita. Iya. Itu salah satu penyebabnya ya. Terus kalau misalkan insecure itu kan tadi disebabkan ya karena kurang rasa percaya diri. Iya. Kalau dari Teteh Mas gimana? Penyebabnya kira-kira apa aja sih Teh? Banyak sih. Kalau overthinking tuh kebanyakannya berantem sama diri sendiri ya. Kalau overthinking kebanyakannya kayak misalkan apa namanya, untuk memulai sesuatu aja tuh kadang kalau kita overthinking itu banyak banget gejolak sama diri kita sendiri. Apalagi kalau udah yang tahu ya sama oh ternyata kelemahan kita tuh ini. Itu pasti banyak banget overthinking ini menyelimuti pikiran gitu kan, kayak aduh gimana kalau misalkan nanti pas melamar kerjaan ternyata apa namanya, pesaing kita tuh good looking. Lebih dari ini contoh kasusnya aku ya, pengalaman pengalaman aku bilang aduh gimana kalau misalkan dia lebih good looking, terus juga nilainya bagus, terus juga dia speaknya bagus, terus juga dia punya pengalaman. Sekarang kan lebih ke expert pengalaman dia kerja kan, misalkan ini di dunia pekerjaan ya. Itu pasti berkecamuk banget, aduh kayaknya yaudah deh nggak jadi deh. Itu akhirnya yang membuat kita mundur lagi, nggak jadi. Tapi kalau misalkan insecure itu berangkat dari, biasanya kebanyakan itu dari luar, dari entah itu penilaian orang lain, entah itu dari strata sosial. Misalkan kalau aku hidup di kampung ya, hidup di kampung, aduh umur segini tuh udah kayak di kapan sih kamu nikah? Kapan kamu kirim undangan? Aku juga orang kampung, emang rata-rata kayak gitu. Iya, nah itu biasanya kalau misalkan kalau aku tipe orang yang sabodoteing, akhirnya itu tidak dijadikan aku sebuah insecure, tapi ada beberapa teman-teman sebaya aku itu akhirnya jadi insecure dan ngebentuk dan ngegiring dia untuk ya udah karena strata maksudnya karena lingkungan sosial udah nyuruh gue nikah, tuntutan jadi gue nikah deh besoknya. Ya udah deh nikah. Jadi maksudnya dia melakukan sesuatu bukan karena keinginan dia, melainkan karena tuntutan sosialnya. Kalau misalkan di kampus itu kan, atau di dunia media sosial deh, sekarang lagi marak tuh nongkrong di kedai kopi misalkan. Kayak nggak enak aja gitu kalau kita juga nggak ikut nongkrong. Aduh matanya pengen kayak aku juga pengen dong punya foto kayak gini di tempat kedai kopi. Nah itu sebenarnya bisa jadi insecure yang ngarahin kita bukan jadi diri kita sendiri, melainkan membentuk citra kita itu menjadi konsumsi publik dan menjadi ya udah aku tuh kayak gini karena mereka, bukan aku tuh kayak gini karena diri aku sendiri. Itu susah banget nemuin orang-orang atau apa ya, anak-anak muda sekarang tuh yang ya udah aku tuh kayak gini ya karena diri aku sendiri, bukan karena tuntutan mereka ataupun sekeliling kita. Gak ada tuntutan dari siapapun gitu. Apalagi kalau seumuran kita-kitaan gitu ya, masih suka ya nongkrong gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, kayak suka nggak apa-apa, cuman ya itu kalau berangkatnya dari kita suka, aku suka nih nongkrong sini, enak juga nih kopinya misalkan. Tapi kalau misalkan dituntut sama orang lain kayak kayaknya gue kalau misalkan gak ikutan sama mereka kayaknya nggak enak, dikucilkan, nggak dianggap temen gitu kan, nggak diakuin temen gitu kan. Berarti sama ya Kia? Iya gitu. Jadi janganlah kalau misalkan sampai, ya udah mending cari teman lain gitu. Kalau emang sampai dikucilkan begitu mah mending insecure-nya ke arah-arah yang positif aja gitu. Apalagi kalau kita tuh mainnya sama orang-orang hedon. Udah be, jebol tuh dompet kan. Karena itu kan, maksudnya kita tuh dibentuk bukan karena diri kita, tapi karena lingkungan. Udah sih lingkungannya hedonis. Wah mantap. Emang lingkungan tuh sangat berpengaruh sih ya. Sangat berpengaruh banget. Iya, ini BTW, aduh kok rada sorot gitu ya. Rada sorot ya. Ini nggak ada minum tak? Nanti maghrib deh. Nanti maghrib ya. Ini BTW pada pasangan nih? Alhamdulillah.
Insya Allah puasa ya. Insya Allah. Insya Allah puasa. Hari ini ke Bima yuk. Itu di situ ada deh. Kok tahu banget gitu Eki ya? Aduh. Iya jadi gitu. Sekarang tuh lagi marak-maraknya juga kayak temen aku ini yang sebaya itu ya. Kalau bikin status malam-malam jam 12, jam 1 kayaknya. Aduh, itu tuh katanya jam-jam overthinking gitu. Jam-jam overthinking, jam segitu tuh emang iya ya? Kayaknya gimana nih Ki? Mungkin yang lebih muda yang lebih merasakan. Ini soalnya Eki tuh nggak bisa tuh deh yang namanya begadang tuh. Jadi kalau misalkan udah jam 10 ya mata tuh udah ngantuk banget. Aduh, hebat banget Eki. Saya malah mau tidur jam segitu tapi gak bisa. Iya. Iya, tapi katanya tuh lagi jam-jam segitu tuh jam-jam overthinking. Tapi kayaknya kalau aku mah karena meureun anaknya sabodo teuingnya. Jadi ya udahlah. Enggak, itu statement dari mana? Apa yang jam-jam overthinking? Lihat di status banyak. Terus di Instagram juga. Terus bisa menyimpulkan, oh berarti kalau jam segini adalah jam-jam overthinking orang-orang. Karena teman-teman aku bilangnya begitu. Oh gitu. Iya, kalau jam-jam segitu tuh jam-jam overthinking katanya. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin itu versi mereka. Kalau misalkan dia bakal uploadnya makanan buat jualan besok gimana? Itu termasuk dari Ya enggak, kan update-nya juga beda deh konteksnya. jadi yang galau-galau. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya nggak bisa disimpulkan juga sih sebenarnya. Iya, makanya aku juga bingung. Cuman karena aku taunya dari teman-teman, terus suka lihat juga di scroll TikTok yang ada konten yang pokoknya jam segitu tuh biasanya jam-jam overthinking gitu. Jam tengah malam, padahal kalau menurut aku overthinking juga nggak harus selalu tengah malam ya sih. Ya. Padahal siang-siang juga bisa sih. Apalagi kalau lagi sendiri Ya, bangun. tapi mungkin secara kondisi ya kalau malam itu kan emang jam tenang, jam kita benar-benar ada di atas kasur yang itu alone, benar-benar sendiri kayak Lalu mikir gitu ya. mikir dan hal-hal yang emang pas kita lagi rutinitas kan nggak pernah terpikirkan nih. Nah, iya. Kayak misalkan ke distract lah sama kerjaan-kerjaan kita nih. Tapi kalau udah di atas kasur, kok aku bisa kayak gini ya? Kok kenapa aku kayak gini? Jadi kayak akhirnya hal-hal yang udah dilakuin sebenarnya nggak mesti harus dipikirin juga. Cuman karena berhubung sunyi, enak juga, dengerin musik galau, lihat TikTok semuanya galau semua, semua situasi kondisi juga mendukung gitu. Akhirnya mendorong kita buat kayak iya ya, kenapa ya, kok aku jadi kayak gini, kok ini gitu sih. Sebenarnya itu stimulus orang-orang aja. Kalau misalkan emang dia malamnya langsung tidur juga kan ada, nggak semua yang gigit. Cuman karena emang sekarang media sosial udah marak banget ya, TikTok juga ada, Instagram ada, karena HP gitu, YouTube juga ada. Jadi kayak harusnya kita istirahat tapi malah ke distract sama media sosial gitu. Yang harusnya kita benar-benar breakdown gitu semua sama pekerjaan yang kita udah gelutin, tapi malah kita fokusnya sama TikTok apa segala macam gitu. Itu yang akhirnya ngebangun media sosial juga mempengaruhi kita loh untuk membangun overthinking. Oh ya? Ya itu karena distimulus terus, akhirnya kita juga ke bawah, ikut galau deh. Padahal udah capek badan. Iya. Tapi karena ke distract sama itu, Ke bawah suasana gitu ya, ke bawah suasana, bener-bener. udah be. Jadi sekarang tuh sebenarnya yang stimulus kita tuh bukan hanya lingkungan, Tapi media media sosial. sosial. Apa yang kita cari itu yang bakal kita bentuk gitu. Tapi kayaknya patut dicontoh nih Eki nih, jam 10 udah tidur. Masya Allah. Emang suasananya begitu. Oh, Jadi, gitu ya? iya. Dimarahin mama dah. Enggak. Pokoknya sipilnya udah 3 nih. Kita jam 3 ya. Iya, jam 3 karena saya bekerja. Masya Allah. Terus pasti teman-teman juga pengen tahu cara mengatasi overthinking sama insecure tuh kayak gimana sih teh? Eki, kayak gimana tuh? Ki sendiri. Menurut Eki gitu. Dari tadi tidur jam 10 nih, ada yang suka ngomong nggak temen-temen Eki gitu? Kok kamu tidur jam 10 sih, kan cowok? Pasti kan banyak yang ngejekin gitu kan sih? Barangkali. Enggak sih. Soalnya kan Eki juga jarang chatan sama orang lain. Iya. Jadi kalau main HP juga ya paling main game. Jadi nggak terlalu apa ya diambil pusing lah. Sama seseorang nggak? Hah? Sama seseorang nggak? Enggak. Wow. Jangan-jangan nih. Jangan apa tuh.
Gitu. Gimana tuh cara mengatasinya lagi? Terus paling meningkatkan percaya diri sih teh. Dengan cara Ya dengan cara apa ya? Kalau memperbanyak kegiatan sih. Jadi semakin banyak kegiatan, ya pokoknya banyak pengalaman gitu ya. Tuh menghindari apa ya? Diem gitu. Jadi kan kalau misalkan diem nanti banyak pikiran yang dipikirkan. Akhirnya overthinking. Nah ya itu, jadi tujuannya ke sana sih. Lebih ke cuek. Cara mengatasinya kayak gitu versi Eki. Kalau menurut Teteh Ada dua sih. Yang pertama kita harus menerima siapa sih diri kita. Nah ini perlu banget dicatat nih ya. Kadang di usia kita yang udah puluhan tahun nih ya, misalkan udah di atas 20 atau Eki di bawah masih di bawah ya, udah belasan. Idealnya kan emang usia 17 tahun itu kan udah tahu MI, siapa diri kita nih, kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, dan kita tuh kalau lagi ngedown kita harus kayak gimana gitu. Nah itu sebenarnya yang harus udah kita pegang nih, udah pegang pas usia kita udah segini sebenarnya. Itu jadi untuk mengatasinya kita harus menerima diri kita tuh siapa, diri kita tuh apa sih, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, dan kita kalau lagi ngedown harus kayak gimana. Kadang ada banyak orang yang emang kalau lagi ngedown dia nggak tahu harus ngapain, padahal kalau dia kenal sama diri dia sendiri, oh aku kalau lagi ngedon ya udah ke Setu Patok aja. Kelar itu. Ya udah. Tempat wisata dong. Masa nyari bucul? Setu Patok, ada yang ke Setu Patok gak? Setu Patok. Gimana tuh? Temar banget tuh. Gak ada yang tahu ya. Gak tahu. Malah nih orang Tapi kan emang viral banget di Cirebon Bribin. iya Setu Patok nih. Temar Harus banget. ajak Mati, mati. ini orangnya Mati, orang ajak, Setu ajak. Patok. Oh iya nanti jangan duaan ya Ki. Sekarang buper tuh. Oh gitu ya, iya. Iya, itu yang pertama itu kan kita harus menerima diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua jangan pernah ngebandingin. Maksudnya kita aja nih ya, kita Iya. di keluarga aja tuh suka dibandingin sama anak tetangga kita, sama bener adik banget. kita, Sama kakak bener kita, kan? iya. Sama kakak kita, sama saudara, Sama adik juga. sama adik juga. Ya jangan jauh-jauh, jangan ke tetangga lah, sama adik kita itu kadang suka dibandingin gitu. Bener. Jadi udah cukup orang lain aja yang ngebanding kita tuh jangan kok aku gini ya sedangkan dia kok gitu. Jangan, itu jangan banget, karena diri kita tuh spesial buat diri kita sendiri gitu tuh. Iya bagus. Kita udah abis-abisan dibandingin sama orang lain, masa kita juga mau abis-abisan ngebanding diri kita sendiri? Itu capek banget dan gak akan ada abisnya. Misalkan kayak aku kelar wisuda nih, Iya. aku belum Dapet maksudnya kerja. belum dapat kerja, kok dia udah, kok ini udah, kok udah punya penghasilan dan sebagainya. Jangan, karena itu akan nyiksa diri aku sendiri gitu. Jangan jadi penyiksa buat diri kita sendiri gitu, karena kita udah disiksa sama realitas. Jadi Berarti ya secara gak langsung juga penyebabnya itu kalau overthinking dan insecure itu diri kita sendiri juga ya. benar, diri kita sendiri. Dan itu dari eksternal juga ada sebenarnya, karena itu kan lingkungan, Iya. status sosial. Kota sama kampung tuh beda banget gitu. Kampung kan lebih kayak kita keluar dikit ngomong, masuk dikit omong. Jadi kayak benar, itu semua benar-benar ngedukung buat kita insecure gitu. Itu sih, kita ada dua penerimaan, sama jangan pernah bandingin diri kita sendiri sama orang lain, karena kita udah hidup kita tuh udah dibandingin sama orang lain gitu. Aku duduk di sini aja tuh ada yang ngebandingin, tetap ada gitu. Jadi udah, nggak usah bandingin diri kita sama orang lain, cukup jadi diri sendiri. Apa yang kamu suka kamu jalanin, apa yang kamu nggak suka kamu nggak usah lakuin gitu. Dan ya itu harus punya prinsipal juga, karena kalau prinsipnya udah kuat, mau segimanapun realitas yang ngebanting kamu ya easy going aja gitu, it's fine gitu sih. Sama itu cari teman yang bisa mengkritisi diri kita. Oh gitu. Karena itu salah satu pengaruh juga. Ngaruh banget, karena kita nggak akan tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Kalau kita punya teman cuman muji kita aja, itu bakalan kita tuh bakal stuck di situ aja nih, sini aja udah aja duduk. Karena kita selalu diselimutin sama pujian. Ih kamu keren ya, ih kamu hebat, kamu ini dan lain sebagainya, kamu cantik dan sebagainya. Udah, kita tuh di situ aja. Tapi kalau kita punya teman yang yang kontra banget sama kita, sama pemikiran kita selalu berpacu nih, aduh apa nih, kok dia selalu matahin argumen saya sih, kok gini sih, kok gini gitu. Jadi kayak
cari temen yang emang bisa mengkritisi kita supaya kita tuh berkembang, nggak cuma yang stuck gitu aja gitu. Kayak ih Gita kamu ini sih keren ya, usahanya sukses ya, ibu keren gitu. Jadi jangan punya temen yang cuma bisa muji aja, tapi cari teman gitu, kamu tuh kayaknya bisa deh buka seluruh cabang di Nusantara gitu. Amin. Jadi kayak apa, cari temen yang emang bisa mengkritisi diri kita, karena itu yang akan mengembangkan diri kita sendiri juga gitu. Karena fungsinya kritik juga buat membangun gak sih Teh? Betul. Jadi perlu itu. Perlu banget, karena itu kan banyak banget yang kita tuh terlalu nyaman sama pujian dan kita terlalu nyaman sama keenggaktahuan kita. Maksudnya kita nggak tahu sama diri kita sendiri, terus temenan sama orang yang nggak pernah mengkritisi kita. Jadi kayak ya udah beres, santuy aja hidup gitu kan. Tapi ya itu santuйnya kita tuh nggak tahu arah mau kemana, kita kayak gimana, mau harapannya apa gitu. Kritik sama saran ya Teh. Cari teman yang bisa mengkritik kita. Aduh, haus gak Teh? Haus banget gila. Ini adanya Biasanya ada gede Augi. masih lumayan ya, adanya masih agak lama ya. Sambil kita ngabuburit, ya bener-bener jadi sharing-sharing gitu, biar produktif juga. Tapi kalau Eki sendiri ada masa di mana Eki nggak menerima diri sendiri nggak? Masa Telan udah datang semua. jadi masa ya Eki pernah tuh waktu SMA. Kenapa tuh? Nggak tahu, pokoknya semua yang Eki lakuin tuh kayak gagal. Jadi itu mungkin ya titik terendah Eki selama hidup sampai sekarang ya. Gitu. Dan itu nggak nerima diri Eki sendiri pada saat kegagalan Pada saat itu. datang. Tapi kalau sekarang pas diingat-ingat lagi, Oh ternyata kegagalan itu kok yang ngajarin aneh. gue ya. jadi kayak terharu sendiri tuh. Masya Allah. Terharu gak tuh? Nah, ngomongin overthinking sama insecure itu kan menyangkut juga sama diri sendiri ya Teh ya. Nah, cara mencintai diri sendiri itu gimana sih? Yang lain aja nggak ada. Jadi curhat. Cara mencintai diri sendiri. Jangan caranya dulu deh, maknanya dulu. Maknanya. Makna dari mencintai diri sendiri menurut Eki gimana Ki? Love myself gitu ya. Mencintai Love diri sendiri. self. Mencintai diri sendiri ya itu misalnya. Apa ya Teh? Apa ya? Aku juga bingung. Kamu terlalu sibuk mencintai orang lain sehingga Ketahuan deh. Iyalah ketahuan. kamu jangan Ya, tapi ada loh. Bener. Ada nggak sih kan kayak orang lain tuh terlalu sibuk mencintai orang lain sampai dia tuh tidak mencintai diri sendiri. ya. Banyak banget kasusnya, iya nggak Ada. sih? Terus ditinggalin deh. Waduh, sakit itu Pak. Situ. Sakit. Apa nih? Iya mencintai diri sendiri gitu. Apa ya? Kalau menurut Teteh dulu dah. Oh iya. Ya itu yang tadi, untuk mencintai diri sendiri itu kita harus menerima diri kita apa adanya. Kalau kita emang punya kelemahan itu ya kita harus akui. Kalau apa maksudnya? Kita harus akui kalau aku pendek ya aku harus akui kalau aku pendek gitu. Jadi nggak usah memungkiri kalau aku harus seolah tinggi gitu. Karena emang aslinya aku emang pendek gitu misalkan. Tapi emang iya sih. Terus jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain. Iya. Berarti nggak beda jauh sama yang siapa ya? Sorry, ini bunganya nutupin muka aku nggak sih? Enggak kok. Iya, aman. Kalau Eki sekarang udah mencintai diri sendiri belum? Aduh, ada yang jawab belum, Jess? Coba tuh. Enggak, bukan. Tolong dikondisikan ternyata setelah ini. Udah. Nah, kalau mencintai diri sendiri ya sedikit demi sedikit ya mencoba lah. Iya. Ya walaupun Walaupun apa tuh? ya walaupun belum sepenuhnya gitu kan. Ya cara ya itu dengan Menerima diri kita gitu ya. terus jadi menjadi diri kita sendiri tuh. Jadi kan
Kalau misalkan kita mengikuti orang lain, berarti kan kita menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Terus itu juga capek nggak sih? Iya, Jadi, banget. iya. Iya, memang. Iya. Kayak gitu ya. Kalau dari Teteh, Ya caranya ya mencintai diri sendiri. Ya lakukan apa yang aku suka sih. Cuman gini, maksudnya kadang maksudnya ada di mana diri kita nih, menurut kita ini tuh sebenarnya bagus, yang kita suka tuh bagus gitu. Tapi misalnya ada orang yang ngingetin, iya. itu sebenarnya nggak bagus buat kamu, buat perkembangan kamu, buat masa depan kamu, buat jangka panjang. Nah itu juga maksudnya jangan karena terlalu cinta sama diri sendiri akhirnya bukan menghalalkan apa yang kita suka tuh ya udah ya nggak apa-apa gitu, kita sukain aja gitu. Padahal menurut orang lain itu tuh sebenarnya nggak baik buat jangka panjang kamu. Kayak misalkan aku suka misalkan orang ini suka julid atau gibah kan, misalkan julid atau gibah terus dilakuin karena dia suka. Nah itu jangan. Jadi maksudnya perlu digarisbawahi juga apa yang kita suka itu yaitu yang harus menjadikan kita jauh lebih berkembang dan tentunya positif gitu. Jangan ya gibah, jangan yang julid atau mengembangbiakan rasa iri, jangan gitu. Jadi Walaupun itu dia suka gitu ya. walaupun dia suka gitu karena seolah-olah karena udah saking ya udah mencintai diri sendiri, apapun yang aku suka Lakuin gitu ya. dimakan semua, jangan gitu. Nggak begitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Jadi boleh kita melakukan apapun yang kita suka, yang penting itu Positif positif. ada batasannya, positif. Dan karena kita suka sama satu orang ini nih, misalnya si cowok ini, ya udah kita suka sama cowok itu meskipun cowok itu playboy apalah gitu kan, jangan juga gitu. Jadi sukai sesuatu yang emang membuat diri kamu berkembang dan membuat kamu ke arah yang positif gitu. Karena yang lebih baik gitu ya. Ya, Aduh, ini haredang ya. Ada geber nggak? Geber. ada tijes nggak? Ini saugi. Gimana sih Sally ini nggak dikasih minum? Parah ya teh. Parah banget. Asli, parah. Ini kan kita live kita ada 2000 penonton. Masya Allah. Ini udah ada ngirim beberapa pertanyaan nih. Oh, Iya. 2000 penonton loh. kita berdua ngomong kayak gini tuh yang nggak sih ada yang nonton? Enggaknya. Kayak nggak mungkin aja Nggak gitu, mungkin. kayak lagi pada tidur siang ya. Padahal ada yang nonton 2000. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, ada pertanyaan nih Teh. Buat Teteh sama Eki. Gimana sih ngebedain insecure positif sama enggak? Kalau untuk overthinking ada dampak positifnya nggak sih? Siapa dulu nih yang mau jawab? Jangan rebutan. Enggak udah tadi diam aja. Iya. Kira. Iya, Teh. Jangan rebutan. Harusnya sih nggak usah nanya gitu ya. So, Kenapa enggak? Insecure yang negatif sama positif. Gimana sih ngebedain insecure positif sama enggak katanya? Cara ngebedain insecure itu negatif sama positif tuh gimana? ada. Ya itu kalau misalnya insecure negatif itu kan berarti kita ngikutin standar orang lain. Kayak misalkan standar cantiknya, misalkan standar cantiknya cewek harus kurus banget, kayak beating gitu. Aduh, ya masa kita mau ngikutin gitu kan? Maksudnya kan standar orang cantik kan beda-beda gitu. Itu yang akhirnya endingnya negatif. Tapi kalau misalkan yang positif, aku yang jauh sih jadinya tik. Iya kan, macinya ke tete. Iya, astagfirullahaladzim. Iya, sakit. Ya itu tadi teh. Udah kan lu dijahit sama tete. Iya ya Kia. Gitu ya, Ki. Padahal kita baru kenal, Ki. Iya teh. Tapi asik gitu ya orangnya ya. Enggak juga. Formalitas aja nih. Formalitas aja. Iya, jadi gitu kalau yang negatif tuh yang di segala yang dituntut sama orang lain tuh ngikutin sesuai standar orang lain. Suksesnya orang lain ya suksesnya kita tuh menurut standar orang lain, cantiknya kita menurut standar orang lain, bahagianya kita menurut standar orang lain gitu. Terus ya itu tuntutan strata sosial yang emang di umur 17 harus udah nikah gitu kan. Sebenarnya enggak, Aku umur 17 udah nikah ya. di kampung gitu emang. Oh ya beda-beda sih ya.
bukan jadi diri kita sendiri, melainkan jadi kebahagiaannya orang lain yang kita tuh akhirnya nggak akan ada ujungnya kalau misalnya kita ngikutin tuntutan orang lain, nggak akan ada ujungnya kecuali tuntutan ilmu ya. Itu mah Ya harus ngikutin gitu. kalau overthinking ada dampak positifnya nggak? Kan kita taunya kalau overthinking tuh ya banyak pikiran yang jadi akhirnya bikin kita mumet gak sih kalau overthinking Aku kan baru itu. tahu overthinking ada positifnya dah. Iya, ini Over kan hal-hal yang berlebihan gak sih? Tapi kan kalau ini menurut Maki ini ada loh teh. oh, ada dampak Soalnya positifnya. kenapa kita tuh jadi tahu apa yang jawaban apa keresahan kita. Akhirnya. Iya, akhirnya tuh tahu, terus setelah dipikirkan pasti kan nggak akan jadi pertanyaan terus kan. Akhirnya kan ada Cuma di jawaban. pikiran aja. Iya kan. Nanti juga ada jawaban. Nah, di situ positifnya di situ sih menurut Eki. Iya. Kayak gitu. Kalau Teteh Apa? ada nggak? Menurut Teteh ada nggak dampak positifnya? Gak tahu ya. Over tuh lebih, maksudnya kata dasar over aja tuh hal-hal yang berlebihan kan. Iya. Boleh. Ya sebenarnya nggak apa-apa, bener kata Eki, maksudnya kita sebenarnya boleh memprediksikan segala kemungkinan terburuk apapun itu yang akan kita lakukan nanti gitu. Sebenarnya boleh memprediksikan ya, tapi dalam garis bawah memprediksikan. Tapi kalau udah over kan berarti itu yang bakal ngedorong kita buat tidak melakukan hal itu. Kayak misalkan kita mau ngadain konser, tapi karena kita terlalu overthinking akhirnya nggak jadi konser gitu. Tapi kalau misalkan memprediksi, hanya overthinking ini hanya untuk memprediksi segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi di konser, itu mungkin sisi positifnya, dan itu bakalan bisa jadi berdampak positif gitu. Yang akhirnya berarti saya harus kayak gini gitu. Berarti ada juga ya dampak positifnya, nggak selalu negatif ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau ada remnya kali. Ya kan, karena segala sesuatu itu pasti kan ada dampak positif dan negatifnya nggak sih? Iya sih. Ya, walaupun kita nggak tahu dampak positifnya apa dan negatifnya. Ya itu kan back to you lagi kan. Iya Baik sih. lagi ke diri sendiri ya. Iya. Dia mau ngambilnya tuh ke arah yang positif apa negatif gitu ya. Terus ada lagi nih Teh pertanyaan buat Teteh sama Eki. Terkadang ekspektasi orang lain kepada seseorang tuh terlalu tinggi, jadinya malah seseorang itu tuh insecure gara-gara dia tahu dia tuh belum tentu bisa mencapai ekspektasinya orang lain. Nah, itu gimana? Ekspektasi. Kalau misalkan kalau di lingkungan aku ya, misalkan ekspektasi aku nih sebagai seorang lulusan mahasiswa S1 gitu ya, S1, sarjana. pasti dong mereka pada punya ekspektasi nih, pasti punya ilmu, pasti bisa ini, bisa itu, Kerjanya di kantoran, kerja di iya, kantoran, apalagi kalau misalkan circle-nya di kampung. Oh iya, gue kudu semuanya serba bisa gitu. Sakit perut ditanyainnya ke aku, sedangkan aku kan bukan jurusan kedokteran ya, mohon maaf ibu bapak gitu kan. Tapi kan di situ kita dituntut buat tahu. Bener-bener. Ekspektasi dia berarti aku harus serba tahu dong. Serba tahu. Tetap kita itu dituntut untuk berarti kita cari tahu nih. Kan sekarang udah ada aplikasi Halodoc, apa segala macam yang emang membuat kita juga nggak perlu ke dokternya langsung kayak gitu. Nggak masalah sih bagi aku, maksudnya gini orang lain nggak apa-apa, nggak masalah punya ekspektasi sama kita, namanya juga orang hidup. Maksudnya manusia itu kan makhluk sosial, makhluk penilai, makhluk yang punya harapan kepada orang lain. Itu nggak masalah gitu. Oh itu juga mereka yang punya ekspektasi. Kita kan tinggal kita nih sebagai kita yang dituntut ekspektasi itu ya tinggal gimana caranya memenuhi ekspektasi itu sesuai dengan versi kita. Jangan dibuat stres dan aduh ekspektasi tinggi banget, aku nggak pernah bisa dan nggak akan bisa. Jangan, tapi ya pelan-pelan aja sesuai dengan passion kita gitu, memenuhi ekspektasi dengan versi kita gitu sih. Eki gimana sih? Insecure, ekspektasi. Ya. Haus
ya bun. Terkadang katanya ekspektasi orang lain kepada seseorang tuh terlalu tinggi, jadinya malah seseorang itu tuh insecure gara-gara dia tuh belum tentu bisa mencapai ekspektasinya orang lain. Nah itu gimana? Jadi kayak seolah-olah gimana ya kayak saya berekspektasi ke Eki terlalu tinggi. Ya misalkan gini, kayak misalkan Fahri nih punya ekspektasi supaya aku tinggi, itu kan aku nggak bisa. Kalau misalkan akunya stres terus akhirnya bisa jadi aku insecure kan, kayak aduh aku kan nggak bisa tinggi, nggak mungkin juga bisa tinggi gitu. Akhirnya jadi insecure dan down gitu kan. Iya sih, karena itu terlalu tinggi. Iya. Ya nggak bisa, orang udah segini gimana sudah tinggi. Iya bener sih. Jadi maksudnya terlalu tinggi itu mungkin melebihi dari batas kemampuan individu itu. Iya, yang dia kasih ekspektasi. Iya, gitu. Akhirnya kenapa itu ngebentuk individu itu jadi insecure dan dia merasa ya insecure dan gak bisa apa-apa. Udahlah gitu. Ya udahlah, gitu. Down. Rudet. Rudet. Iya. Terus ada lagi nih teh, masih banyak nih pertanyaannya, ada 5.000 pertanyaan. Masya Allah. Bercanda. Gaji ini udah kering kerontang ya, apalagi 5.000. Aduh harus tanggung. Tapi gara-gara maksudnya kalau di Korea itu kan kenapa banyak banget orang itu bunuh diri, itu kan karena tuntutan ekspektasi lingkungan sekitar. Umur segini harus udah kaya lah, harus udah kerja lah. Artis aja kan punya ekspektasi tinggi, misalkan jadi artis aja tuh harus punya ekspektasi tinggi, nggak boleh punya skandal apa segala macem. Itu yang ngebentuk insecure dan akhirnya endingnya mereka bunuh diri kan gitu. Jadi maksudnya banyak banget sih kasusnya yang emang ngegiring mereka yang jadi insecure terus endingnya kayak gitu. Untung kita di Indonesia, bukan di Korea. Iya. Iya benar. Kalau enggak, aduh, kayaknya amit-amit ya. Kalau di kita tuh paling cuma sebatas ya jadi netizen haters julid Rambe gitu kan. Tetangga. Bener-bener. Jadi sebenarnya haters itu tuh terbentuk dari yang emang mereka tuh di lingkungan mereka hidup tuh orang-orang yang sering dibully gitu secara psikologis ya. Itu ternyata yang sering dibully, yang sering emang gak punya temen. Akhirnya jadilah profesi mereka yang seperti itu buat menyalurkan hasrat mereka karena tidak tersalurkan di dunia nyata, akhirnya mereka disalurkan ke dunia media sosial dong, dunia maya gitu. Iya. Bener apa sih? Pertanyaan nih dari Arif Ramadan. Cara ngatasin berdamai sama diri sendiri gimana Ki? Ketawa Eki. Cara berdamai dengan diri sendiri. Cara ngatasin berdamai sama diri sendiri. Ya kalau misalkan dari aku sih paling pertama ya kita harus membuka diri. Wow. Maksudnya tuh bukan Membuka diri. Berarti ke open minded Iya. ya. Ya membuka pikiran, membuka hati. Muka hati, aduh, gimana baca apa itu? Aduh. Yang belakang santai ya. Enggak. Dari tadi baunya asmara mulu ya. Ada apa kayaknya lagi kasmaran ini Eki. Takut ini ganggu. Jadi itu saya membuka pikiran kita, jadi dia tuh harus menerima Diri kita gitu diri ya. kita sendiri gitu. Terus kritikan dari orang-orang juga kan harus kita terima. Itu kan salah satu kita membuka diri kita sendiri. Tapi kan buat berdamai sama diri sendiri tuh butuh waktu yang lama gitu, nggak instan kan? Pasti sih harus ada step-stepnya tuh ya Teh. Step 1 buka kemasannya, step 2 Itu step-stepnya gimana tuh Ki? Versi Eki. Iya. Ya pertama ya paling yang kita lakuin step untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Ya paling Eki menenangkan pikiran dulu deh. Soalnya kalau misalkan nggak tenang kan pasti keputusan yang diambil juga kan pikiran yang dipikirkan negatif gitu kan. Nah terus kalau udah tenang kita pikirin lagi tuh apa sih kita tuh
melawan diri kita itu sedang melawan hal apa gitu. Nah terus gitu deh. Ya gitu. Itu versi Eki ya, menurut versi Eki. Kalau menurut Teteh Berdamai ya. Berdamai sama diri sendiri itu sebenarnya bukan hal yang mudah banget, bukan. Itu sesuatu yang susah banget, apalagi udah berada di titik kita tuh nggak bisa ngelakuin, maksudnya kita gagal gitu, ada di titik kita tuh merasa gagal. Itu benar-benar berdamai sama diri sendiri itu benar-benar susah banget. Cuman ya itu kadang, maksudnya kadang kita aja tuh apa namanya, nggak bisa berdamai sama orang lain gitu, apalagi sama diri sendiri kan. Salah satu caranya ya menerima apapun yang udah terjadi sama diri kita. Misalkan kalau misalnya kita gagal ya kita harus akuin dan kita harus terima kalau gagalnya itu ya karena kita, misalkan karena kita, dan tapi bukan berarti menyalahkan diri sendiri, bukan, tapi kayak ya udah, oh berarti hari ini gagal, besok coba lagi. Oh berarti kalau misalkan hari ini saya melakukan kesalahan ini, ya udah berarti besok coba lagi gitu. Jadi apa namanya, cara berdamai sama diri sendiri tuh penerimaan apapun itu yang sudah terjadi ya kita terima. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu pun kita sudah terima, supaya untuk kedepannya tuh kita udah berdamai diri sama diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa menjalani masa depan gitu. Pertanyaannya nih, Teteh udah berdamai sama diri sendiri belum? Udah dong. Oh hebat ya. Kalau laki Kayaknya kalau aku belum berdamai nggak akan di sini deh. oh gitu. Iya. Kalau Eki Iya. iya itu Eki sudah mulai berdamai lah dengan diri sendiri. Soalnya kan ya sampai juga gitu, istilahnya bulat sama diri sendiri itu kan capek juga. Kan kita nggak tahu wujudnya gimana. Udah kita berantem sama realitas, iya. malah kita berantem sama diri kita sendiri ya. Itu sih. Ini masih banyak pertanyaan nih Teh. Tapi Emang iya. iya masih banyak banget. Soalnya teman-teman tuh terlalu excited gitu ngasih pertanyaan, karena Bisa bintang sih tamunya diem-diem aja. kan yang live. Oh iya. Iya yang live. Halo yang 2000. Iya dari yang nonton. menonton. Belum nambah tadi. Belum. Belum nambah. Kayaknya 2 menit lagi. Ada lagi pertanyaan Teh buat Teh sama Eki. Cara mengubah overthinking untuk lebih baik itu gimana? Gimana sih? Cara mengubah overthinking untuk lebih baik. Sederhanain deh, Git. Gimana tuh? Pengganti. Oh, pengganti overthinking. Oh, Iya. gimana? Jadi cara ngeganti overthinking tuh gimana gitu? Cara yang lebih baik. Gue tuh kayak berat banget gitu pertanyaannya gila. Ini pertanyaannya dari Kakak Sherly. Coba sering nanya langsung aja. Coba sering nanya langsung aja. Nanya langsung dan jawab langsung aja gimana sih? Aduh. Kan yang tanya ya. Mengganti overthinking ke arah yang lebih baik. Sebenarnya boleh overthinking, cuman jangan sampai ya, tadi sih kan udah aku kasih kasusnya kan, tadi kasusnya kayak misalkan overthinking buat dijadikan sebuah praduga, apa ya, kayak hipotesis kayak membaca segala apapun yang bakal terjadi, membaca segala sesuatu terburuk yang bakalan terjadi, tapi tidak menjadikan kita untuk tidak melakukan itu gitu. Jadi intinya adalah yaitu kita harus punya pakemnya gitu, harus punya remnya, dimana boleh kita overthinking tapi hanya untuk memprediksi segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi, tapi jangan sampai menggiring kita untuk tidak bertindak itu gitu. Kecuali kalau misalkan mau bertindak membunuh ya jangan. Waduh. Itu udah jelas-jelas nggak boleh gitu tuh. Tapi kita masih mikirin nih, apa ya kira-kira berapa tahun ya aku di penjara gitu, jangan sampai kayak gitu. Emang itu udah jelek ya udah jangan dilakuin gitu. Kalau ya udah pasti bisa ngebedain juga ya mana yang Ada yang nggak bisa, masa. ya kan buktinya ada penjaraan. Oh iya ya.
Gimana Ser? Jelasnya Ser? Mantap, mantap lah. Mantap. 4 6 4 6 ya. Kayaknya kurang puas gitu coy. Ya. Coba lihat cuma 4 6 4 Cari Google aja Sar kalau. Jadi gitu sih sebenarnya overthinking tuh maksudnya balik lagi ke individu itu, yang penting individunya punya rem sendiri gitu. Kalau misalnya nggak punya rem ya terus terbelenggu di overthinking dan akhirnya nggak jadi lagi, mau maju nggak jadi lagi, mau maju nggak jadi lagi. Nggak apa-apa, kita boleh overthinking hanya untuk memprediksi segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi ke depannya. Tapi kalau misalnya sampai menuntut kita untuk tidak melakukan itu, mending jangan gitu. Ini pertanyaannya panjang-panjang banget. Ya nggak apa-apa nggak sih. Sayangnya Harus siapin enggak lebih Itu udah buka tuh, udah buka. Dari campur abis ini. Ini kakak Arif nih nanya lagi teh. Insya Allah. Katanya cara mencintai diri kita sendiri dari segala kekurangan yang ada itu seperti apa? Saya diri sendiri. Jangan-jangan Arif cuma tahu kekurangannya aja nih. Iya. Jangan. Karena maksudnya kadang orang nih jauh lebih bisa ngebaca kelemahannya dulu dibandingkan kekuatannya, kelebihannya gitu. Jadi coba deh, Arif udah tahu belum kelebihan Arif tuh apa? Cari dulu satu kelebihan yang ada di diri Arif, baru nanti nih kebuka banyak. Oh ternyata cara mengatasi kelemahan aku tuh dengan satu kelebihan aku ini. Menurut Eki gimana? Mengulur jeda tenggorokan agak kering. Apa tadi teh pertanyaannya teh? Cara mencintai diri kita sendiri dari segala kekurangan. Ya itu tadi. Jadi kita tuh harus menjadi diri kita sendiri. Jangan gitu kan. Terus kayak Ya kan? bener-bener. Enggak masih kamu ngomong, kita ambil nafas gitu dibagi-bagi lah. Dari tadi gimana ya? Bukan, maksudnya kita ini dulu. Ya kita jadi diri sendiri. Mencintai diri kita sendiri. Jadi mencintai kekurangan kita tuh gimana gitu. Dengan segala Kekurangannya. Dengan- Cara mencintainya. Ya. Karena sejatinya kekurangan selalu menghantuiku. Cina. Ya iyalah. Nggak ada di muka bumi ini yang nggak dihantui sama kelemahan. Benar. Nggak ada. Namanya orang hidup tuh pasti dihantuin sama kelemahan dan ketidak nggak bisaan. Maksudnya aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, pasti selalu dihantuin sama itu. Cuman ya itu, kamu harus akuin ada satu kelebihan yang kamu punya, yang itu tuh bakalan jadi penutup dari kelemahan yang kamu punya juga gitu. Makanya ini Arif kayaknya belum tahu kelebihan Arif tuh apa, padahal Arif tuh banyak banget kelebihannya loh. Serius. Nah, Arifnya nonton kan? Nonton. Kelebihan makannya Arif. Arif kan jago ngitung, Iya. teliti juga. Itu kan sebenarnya satu kelebihan yang emang nggak banyak orang punya gitu sebenarnya. Jadi pertanyaan ini tuh Arif udah tahu belum nih kelebihan Arif? Jangan-jangan Arif nggak tahu kelebihan Arif apa, atau Arif tidak berusaha untuk mencari tahu. Jadi Arif fokusnya sama kelemahan terus. Ada tuh banyak tuh orang yang fokusnya sama kelemahan terus akhirnya kayak kelebihannya tuh tertutupin gitu ya Ki ya? Iya, jadi lebih ke nantinya tuh akhirnya tuh nggak percaya diri terus nanti menutup diri kan? bener. Nanti menutup diri. Malah sih kelebihannya teh nggak berkembang juga Oh, gitu ya. Malah cici we di dia semakin gitu. tertutupi Oh, ya. bener. Itu kan jadi Sunda. Terus jadi ya itu intinya menerima, oh aku banyak kelemahan, tapi tetap harus teliti juga sama mencari kelebihan gitu. Karena kelemahan dan kekuatan selalu berdampingan. Selalu Kekurangan dan selalu kelebihan selalu berdampingan. Jadi untuk love self, maksudnya untuk formula untuk mencintai diri kita sendiri adalah kita harus mengetahui who am I, siapa diri kita sebenarnya. Siapa Rip? Siapa Arif? Jadi kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, berarti itu dia kita belum tahu nih kita tuh siapa nih sebenarnya, apa nih kita, Apa gitu?
kelemahan kita apa nih, kelebihan kita apa gitu. Jadi gimana kita mau mencintai diri sendiri ya kalau Kalau tahu? kitanya nggak tahu, Iya. kadang kita mau mencintai lawan jenis kita aja tuh kita harus tahu dulu nggak sih? Oh ternyata dia ketua himpunan misalkan, oh ternyata dia aktif organisasi ini, oh ternyata dia punya kerjaan ini. Akhirnya kita tumbuhlah tuh rasa kagum. Iya. Nah tumbuh rasa kagum, akhirnya kita jadi cinta tuh kan, meskipun bertepuk sebelah tangan. Waduh, jadi Sama aja formula untuk mencintai diri kita sendiri tuh ya gitu. Kita harus kagum dulu nih sama diri kita. Kita harus tahu dulu diri kita tuh siapa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Terus kagum deh sama diri kita sendiri, baru deh cinta sama diri kita sendiri gitu. gitu Rip. Ya gitu Rem. Aduh. Iya kadang kalau kagum sama orang lain tuh gampang banget. Tapi kagum sama diri kita sendiri tuh kadang susah ya Ki. Kenapa ya Ki? Karena mungkin Ya. kalau mencintai orang tuh lebih mudah kayaknya ya. Lebih mudah kan? Lebih kelihatan Lebih ya, kelihatan orang emberan. itunya tuh. Emberan. Bentuknya tuh bentuknya lebih Bentuknya kelihatan kalau diri kita tuh, padahal kan kita tuh ya Kita gitu. kita gitu, ngaca ada kita, tidur ada kita gitu. Masa masih belum tahu sih diri kita tuh siapa? Aku juga nggak tahu diri aku siapa. Masa sih? Ya. Haus gak nih? Banget ya nahan keren. Iya, Tapi kita udah tahu sama diri kita sendiri kan. Maksudnya cara mencintai diri kita juga udah tahu. Kayaknya sih. Kok kayaknya? Kayaknya sih udah ya. Sampai panas mana di dia. Lanjut deh, ini ada lagi pertanyaan. Bukankah overthinking dan insecure itu tidak akan ada kalau support system lingkungan dia bagus? Setuju nggak sama statement itu? Apa cenah? Bukankah overthinking dan insecure itu tidak akan ada kalau support system lingkungan dia bagus? Jadi kalau support sistem lingkungan dia bagus, overthinking sama insecure itu nggak akan ada. Setuju gak sama statement itu? Setuju sih. Apalagi orangnya cuek kan. Kalau cuek ya udah amat aja. Iya, Sama udah tinggi. maksudnya kan lingkungan udah support system, Iya. banyak orang yang sayang, Mm-mm. nggak ada, maksudnya nggak ada kesempatan buat dia overthinking juga. Terus katanya apakah jika support sistem lingkungan sudah bagus masih ada orang yang akan insecure dan overthinking? Kan lingkungan beda-beda kan sih. Enggak nggak sih? Pasti ada aja nggak sih? Yakin lingkungannya support system terus, yakin. Ada yang support sistem? Kadang teman terdekat kita aja tuh, maksudnya di saat kita ngedown, ya kadang suka nggak ada. Yakin tak, maksudnya always selalu ada support system tuh. Tidak. Kok kecil aja kan? Ya keras dong. Aduh, ini takut ganggu. Maksudnya ketika kita berproses tuh ada sisi dimana kita tidak akan mengenal lingkungan itu mensupport kita atau tidak, tapi segimana kita struggle-nya sama ketidak positifan, maksudnya ketika kita nggak ada support sama sekali. Kalau kita lagi berproses tuh kadang just lisan, maksudnya lisan doang gitu tuh. Kamu semangat ya apa segala Jadi macam. kayak cuma sebatas penyemangat doang. Penyemangat. Ya. Padahal kan kita nggak tahu di dalamnya. Betul, yang itu tuh sebenarnya kadang dalam berproses itu kan support system terbaik tuh bukan dia yang ngasih semangat, tapi ada di samping kita melihat proses kita, memberikan bahunya, memberikan telinganya gitu. Itu sebenarnya support system terbaik ketika berproses ya. Gitu. Bukan cuma ucapan semangat ya Semangat Eki. ya, gitu. Semangat ya Eki sekarang mau jadi bintang tamu. Sangat Eki gitu kan. Maksudnya kita tuh sebenarnya nggak butuh itu kalimat Iya. semangatnya, tapi aku butuh kamu tiba-tiba datang sini, ngasihin pundak, ngasihin telinga, kamu kenapa? Itu udah pertanyaan simple tapi ngefek banget sama mood booster kita, dan itu akhirnya jadi kayak oh ini nih orang yang bakalan ngasih mood booster aku dan support system sesungguhnya sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya banyak orang yang ngasih semangat apa segala macam, itu sebenarnya dampaknya tuh nggak terlalu signifikan banget buat kita sebenarnya. Tapi bisa jadi kayak kalau yang ngucapin semangatnya orang yang Kita sayang dan cinta, masya Allah. Masya
Dia ngasih smile aja kita udah semangat cingkrak-cingkrak, apalagi ngasih semangat. Udah guling-guling. Udah guling-guling. Kayaknya beda lagi kalau itu ya. Itu konteksnya. Jadi sebenarnya lingkungan juga Enggak semua. nggak semuanya bagus gitu ya. Iya, maksudnya nggak semua bukan nggak semua bagus ya. Iya sih itu juga. Cuman nggak semua bakalan bisa individu yang ngasih support system ke kita juga. Always. Gitu ya. Jangan Iya. sih kita. Ya karena ya betul kan teh, nggak kita support system kita tuh nggak akan selalu ada untuk kita, karena pasti dia juga punya kesibukan masing-masing ya nggak sih. Betul. Ada kalanya di kala dia sibuk, Kitanya enggak. kitanya sibuk, dianya enggak gitu. Karena kesibukannya beda-beda. Karena ya diri kita ya gimana kita gitu kan. Kadang kalau persentase semangatnya itu lebih besar dari orang lain, itu bakal susah banget menggeret kita ke hal-hal yang baru. Kalau misalkan mood boosternya berangkat dari diri sendiri nih ya, mau berapa persen pun semangat dari orang lain, apa sih Pak? itu bakalan kemanapun kita melangkah juga bakalan bisa gitu. Sepakat. Sepakat. Ini lagi sidang loh. Nah, sebelum penutupan nih, Udah penutupan, alhamdulillah. ada yang mau disampaikan dulu nggak dari Eki sama Tehmar buat teman-teman yang nonton tentang overthinking dan insecure? 1, 2, 3. Eki dulu, apa aku dulu? Aku dulu. Jangan dulu. Enggak, dari tadi enggak. Oh enggak. Apa ya? Aku sih mau nyampein pesan aja sih sebelum kita berbicara masalah insecure, sebelum kita sebelum kita insecure, sebelum kita overthinking, sebelum kita mencintai diri kita sendiri, itu kita tuh harus sudah tahu dulu siapa kita, mau apa kita tuh bisa apa, kelemahan kita apa, buat apa sih kita hidup. Itu sebenarnya harus banget kita tahu dari sekarang, supaya apa-apa yang menjadi tugas kita, peran kita itu bakalan sangat gampang banget kita melaluinya gitu. Jadi kalau misalkan insecure itu datang, overthinking datang, terus judgment terhadap dari orang lain itu datang, itu kita bakalan gampang banget mendaliinnya sih. Gitu. Jadi sebelum mencintai diri kita sendiri, kita harus tahu dulu, harus kenalan dulu sama diri kita, harus kagum dulu sama diri kita gitu. Jadi jangan cuma mencintai orang lain aja, cintai juga diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Dengar nggak Pen? Saya. Ya itu dari Tehmar. Kalau dari Eki? Kalau dari Eki sih, ya jangan terlalu berlarut-larut lah dengan overthinking dan insecure. Kayaknya capek juga. Terus ya mulailah mencintai diri sendiri. Mulai itu. Ya benar. Mulai. Yuk mulai. Iya. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi Nggak tahu besok masih ada atau enggak. Iya. Waduh, takut. Tapi perlu digarisbawahi, maksudnya mencintai diri sendiri itu bukan berarti terlalu kepedean ya. Mohon maaf itu ya. Kalau overconfident gimana tuh? Kalau overconfident, Maksudnya ya ini perlu direm juga ya, mencintai diri sendiri akhirnya ngebentuk overconfident gitu. Aduh itu maksudnya jangan sampai kayak gitu ya. berarti itu Karena nggak baik juga kalau nggak baik, Iya. terlalu pede, terlalu mencintai juga sebenarnya nggak baik. Karena dengan terlalu over juga akhirnya kita nggak menerima kritikan orang. Ya udah sih nih gue gitu kan, ya gue kan emang kayak gini, nah itu nggak boleh. Karena ya iyalah, Tapi aku kadang kayak gitu. Ya udahlah, kalau kamu nggak suka sama saya ya udah, saya kayak gini orangnya gitu. lo nggak masalah kalau dia nggak suka mah, tapi kan nggak bisa ngasih kritikan. Bisa, Git, kamu kayaknya harus gini deh. Iya. Soalnya buat yang lebih ngebangun, baik, iya. ngebangun. Tapi kalau misalkan orang itu nggak suka, mau jeleknya kita, mau bagusnya kita, ya udah nggak usah peduliin gitu. Tapi kalau misalkan yang mengkritik kita,
yang ngebangun. Bahkan kita tuh butuh loh teman-teman untuk mengkritik kita, tapi ya itu untuk ke arah yang lebih baik, bukan ngejatuhin atau ngejudge kalau kita tuh pendek atau segala macam itu. Body shaming. Body shaming ya jangan. Tapi kalau untuk mengkritik, untuk membangun, cari teman-teman dan pertahanin teman-teman kayak gitu, jangan dijauhin. Karena kan kebanyakan kita kalau udah ada satu orang yang mengkritik, kita jauhin. Kita takut Katanya banyak omong gitu ya. Kan gue memang gini. Iya, iya. Jangan. Kita harus pertahanin satu teman itu, karena satu teman ini adalah akan jadi bagian orang penting yang bakal nge-support kita pas kita sukses. Maksudnya dia itu bakal ikut andil kita sukses tuh, karena dia orang yang ngedorong kita buat sukses. Jangan gitu Ki. Iya. Iya. Udah aus sih. Udah, sabar Ki, sabar. Ya, Ada lagi gak? Oke, semangat berpuasa. Masya Allah. Lagi buka. Tapi benar kata Eki tadi, jangan berlarut-larut juga. Boleh overthinking, boleh. Tapi jangan berlarut-larut. Tapi jangan berlarut-larut dan jangan sampai mendorong kita untuk ke arah hal-hal yang Negatif. emang negatif gitu. Sama halnya kalau kita abis putus cinta, jangan berlarut-larut sedihnya. Jangan tiap malam nangis. Aduh, itu mah kayaknya Eki. Oh ternyata dia jam 10 tidur tuh. Iya. Di bawah selimut dia nangis. Ketahuan lagi. Nggak tidur, dia tuh nangis. Enggak. Nggak salah Canda lagi. ya guys. Iya. Ya, seperti itu yang sudah disampaikan sama bintang tamu kita, Teh Mar dan Sharing. Eki. Sharing sessionnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga bermanfaat. Semoga enjoy juga. Nah, sebelumnya mau ada penyerahan sertifikat dulu ya buat bintang tamu yang wow ini. Masya Allah, emang ada sertifikat. Ada dong. Itu fungsinya buat apa ya? Biar sertifikat halal MUI ini. Kok pengen ketawa? Siapa yang nyerahin penghargaan? Oh, penghargaan. Tapi, aku. Bukan dulu dong ya. Kok udah dekat juga ya? Yang mau dikasih reward apa? Iya, soalnya belum ada sih. Ini buat Teh Mar. Eki dulu gak sih? Nah, itu yang dulu. Ini gimana sih? Emang duduk gini ya? Nanti aku kelihatan mukanya aja gitu. Nanti berdiri aja Pak ya. Tidak ada. Diri aja gak sih? Ini namanya lengkap banget sih. Ini Eki. Masing-masing dulu aja ya. Oh, masing dulu ya. Ini dulu sebentar. Dan 1, 2, 3. Taruh. Cek. Bagus gak punya? 1, 2, 3. Tinggi banget ya. Tinggi banget sih naiknya. Iki. Boleh. Aman udah. Udah aman. Udah aman. Teh. Stop Teh Mar. Tapi nggak apa-apa, sama diri. Nanti ini backgroundnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tarik. Apa? Satu, dua, tiga. SD Komli yang mana tuh? Emang nggak harus dikasih? Jangan dong kelihatan keluar. Oh, sekali lagi. Gak mau nih, pengen ngajak tawa. Oke, tanya. Ke sini 1, 2, senyum, 3. Oke. Selamat ya Teh. Selamat ya Teh. Ini masih ada langsung udah kan? Udah. Oh masih? Masih, kita belum penutupan. Iya, lupa. Iya. Ya yang tadi udah sharing session sama Teh Mar sama Eki, semoga bermanfaat dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Jangan lupa nanti nonton lagi live Instagram di acara selanjutnya. Terima kasih, semangat terus puasanya, bentar lagi lebaran. 25 hari lagi, sebentar lagi lebaran. Wow, terkejut saya. Semangat terus buat teman-teman yang lagi puasa. Ya, semoga tontonan ini bisa Jadi tuntunan. bermanfaat. Iya. Masya Allah, jadi tuntunan. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.